Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu Pekan Biasa ke-24, 17 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkan. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat berjumpa kembali, khususnya pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada bacaan hari ini sekali lagi Yesus memberikan perumpamaan mengenai bagaimana penabur itu di dalam menaburkan benih-benihnya. Ada yang benih itu jatuh di berbagai tempat. Kalau kita perhatikan tadi ada 4 kategori, yaitu bagaimana benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak berduri, dan tanah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang pasti Tuhan kita mengajak, mengharapkan
kita sebagai umat yang beriman menjadi lahan subur di dalam menyampaikan, mengkonkretkan sabda-sabda Tuhan. Tentunya ketika kita bisa menjadi lahan yang subur, di sana firman Tuhan akan tumbuh dan akan mewarnai hidup kita. Dan ketika itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan mampu memberikan arti bagi sesama kita. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita sebagai orang beriman benar-benar sudah berjuang bagaimana telinga kita mampu mendengar? Karena dalam sabda tadi ada dikatakan bahwa walaupun mereka punya telinga namun tidak mendengar. Saudara-saudari terkasih, pendengar sikat yang setia, sabda Allah memang benar-benar mengingatkan sekali lagi kepada kita bahwa dalam diri kita itu ada potensi diri, di mana benih potensi itu bisa kita kembangkan. Potensi diri itu bisa bertumbuh, dan ketika sudah bertumbuh dan berkembang, maka di sana akan menghasilkan buah. Dan buah itu tentunya akan menjadi cermin bagi diri kita bahwa sebagai orang beriman, maka kita akan mampu untuk mewujudkan seluruh keinginan dan cita-cita kita sebagai umat yang beriman. Tentunya ketika kita bisa menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kita, maka kita tentunya sudah berupaya untuk mengkondisikan diri sebagai ladang yang subur. Tentunya seperti para petani, ketika lahannya subur, perlu dituntut kerajinan, ketekunan, dan kerja keras. Demikian pula dengan kita. Maka mari kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus benar-benar memperjuangkan itu, semata-mata supaya kita bisa memperoleh kehidupan surgawi. Bahkan tentunya kita akan bisa merasakan buah-buah dari apa yang sudah kita kembangkan. Pendengar setia sikat, mari kita menjadi pribadi yang bisa menumbuh kembangkan benih-benih yang hadir. Semoga kita bisa memperjuangkan itu sebagai umat yang percaya kepadanya. Amin. Berkah dalam.